Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sudah ketemu? Oke. Saya akan bacakan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, setiap situasi kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita meyakini, banyak orang meyakini hidupnya ada di dalam berkat atau hidupnya di dalam kutuk. Buat sebagian besar masyarakat, ada yang percaya bahwa ketika dia tidak memiliki anak, maka anak perempuan maksud saya, maka dia hidup di dalam kutuk. Sekalipun dia hidup kaya, tetapi dia tidak memiliki anak laki-laki, maka hidupnya dipercaya ada di dalam kutuk. Ya. Banyak orang percaya ketika hidupnya mengalami kemiskinan, sakit-sakitan, hidupnya ada di dalam kutuk. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara-saudara, untuk bagaimana kita memandang kutuk dan berkat itu di dalam kehidupan kita. Sudah barang tentu kita akan memilih berkat, hidup di dalam berkat. Sepanjang kehidupan kita, hidup kita ada di dalam berkat Tuhan. Itulah yang kita ingini di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menikmati hidup di dalam berkat Tuhan, bukan kutuk. Sebagai orang-orang percaya, saya percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kita ada di dalam berkat Tuhan. Nah, situasi di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 ini berbicara tentang bangsa Yehuda. Ya, kalau kita membaca kitab Yeremia, ini adalah kitab tuduhan atau dakwaan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Nah, saudara-saudara, pada saat itu Israel hidup dengan mengandalkan kekuatan militernya, hidup mengandalkan dengan kekayaannya, hidup mengandalkan dengan ilah-ilah lain. Jadi sebelum dia maju berperang, sebelum mereka melakukan apa saja di dalam kehidupan mereka, mereka akan selalu bertanya dengan ilah-ilah lain atau penyembahan berhala, bukan kepada Tuhan. Maka ketika mereka melakukan itu, hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka, hidup dengan mengandalkan militer mereka. Ketika militer mereka kuat, mereka yakin, mereka percaya diri, mereka sombong, ya. Dan ketika mereka sudah bertanya kepada ilah lain, mereka pun melakukan apa yang dikatakan oleh ilah tersebut. Nah, terhadap situasi seperti ini, maka beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang Israel atau orang Yehuda pada saat itu berkata, seperti dikatakan di dalam ayat 15, di manakah firman Tuhan itu, biarlah ia sampai. Mereka bukan hanya mengandalkan diri mereka sendiri, kekuatan mereka, kekayaan, tetapi juga melecehkan firman Tuhan. Pernah saya ditanya oleh seorang dokter, ketika bapak sedang dalam keadaan menderita, tidak punya apa-apa,
Lalu kemudian Bapak berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan seketika saat itu mengirimkan sekarung beras untuk Bapak? Dokter itu bertanya kepada saya. Jadi seolah-olah mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah bertanya, meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tetap berpegang janji Tuhan. Allahku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya. Allahku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saya. Apapun situasi kondisi saya, maka Tuhan sanggup saya andalkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kutuk itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam ayat 6, ia keadaannya akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus banyak di padang belantara, tapi dia tumbuh terabaikan, ya, tidak berguna untuk orang lain, ya. Dia hidup untuk diri sendiri di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sekalipun hidupnya kaya, sekalipun hidupnya seolah-olah diberkati, tidak kekurangan apa-apa, rumah bagus, rumah mewah, mobil banyak, tetapi keadaannya tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ya, ada saja masalah di dalam kehidupannya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda di dalam kehidupan kita. Tetapi keadaan baik selalu ada di dalam kehidupan kita ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saya pernah pergi beberapa kali melewati Mesir, saudara-saudara. Saya melihat ketika saya melewati padang gurun, keadaannya seperti di tanah angus di padang gurun, saudara-saudara. Tidak ada kehidupan, tidak ada orang yang mau tinggal di situ, ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, karena di situ keadaannya sungguh mengecewakan, ya. Nah, itulah keadaan orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kutuk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk hidup di dalam berkat Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ini bukan pilihan, hidup dalam berkat atau hidup di dalam kutuk. Keadaan hidup di dalam berkat Tuhan itu terjadi karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memilih kita jauh sebelum kita hidup. Tetapi ketika kita hidup di dalam kuasa dosa. Tetapi oleh perjumpaan Tuhan, mungkin melalui penginjilan, mungkin melalui kebenaran firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan kepada kita, atau melalui peristiwa supranatural lainnya, kita pada akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan janji kekekalan di dalam kehidupan kita oleh karena kita percaya. Nah, pada saat kita percaya, saudara-saudara, kita akan mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Kelahiran baru yang menyebabkan hidup kita berubah. Dulu dikuasai oleh dosa, tetapi sekarang hidup bagi Allah. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena ada Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, yang menolong kehidupan kita untuk meninggalkan masa lalu kita dan sanggup berkata tidak untuk dosa. Sekarang oleh karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, hidup kita adalah hidup bagi Allah.
hidup yang mencari Allah, hidup yang merindukan kehadiran Allah, haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita dan haus akan kebenaran firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita saat teduh, tapi lebih daripada itu, kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita. Hidup kita berubah, saudara-saudara. Maka kita akan mengalami hidup di dalam berkat Tuhan, bukan kutuk. Itulah yang membuat keadaan kita hidup di dalam berkat Tuhan. Ayat 7 katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapannya pada Tuhan, Tuhan sanggup kita andalkan. Saya andalkan di dalam kehidupan saya, Tuhan. Banyak berkali-kali peristiwa yang saya alami yang membuka mata rohani saya, melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan saya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya. Dalam situasi krisis apapun, Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Dia menolong tepat pada waktunya. Berkali-kali, banyak kali, sering kali saya alami peristiwa-peristiwa di mana Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Tuhan itu menolong di dalam kehidupan saya, sehingga saya berprinsip bahwa Tuhan itu sanggup diandalkan. Firman Tuhan itu ya dan amin buat kehidupan saya. Dia bukan kata-kata yang indah, dia bukan hanya sekedar peribahasa yang menolong kita, yang menghibur kita, tapi lebih daripada itu. Dia akan menguatkan kita untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Berbagai situasi apapun, apalagi dalam situasi seperti ini, ada bencana COVID, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Memang kita harus berjaga-jaga terhadap COVID tersebut. Kita harus cuci tangan, kita harus memakai masker ketika kita keluar rumah. Kita harus tinggal di dalam rumah. Berjaga-jaga, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran terhadap COVID tersebut. Maka ketika kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Dan keadaan kita seperti dikatakan di dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon korma untuk dia bertumbuh, maka benihnya akan ditanam di dalam tanah. Lalu kemudian di atasnya akan diberikan batu yang besar. Dan ketika dia mulai bertumbuh, dia tidak bertumbuh ke atas karena ada beban batu yang berat itu. Tapi dia akan bertumbuh ke dalam, terus ke dalam tanah, sampai dia menemukan sumber mata air. Maka kemudian benih itu akan bertunas, dan kemudian akan tumbuh subur di padang belantara. Bapak Ibu, kita bukan seperti pohon korma, lebih daripada itu. Kita tidak ditanam di padang belantara, tapi kita ditanam di tepi air. Kita tidak perlu mencari sumber mata air tersebut, tapi mata air itu tetap tersedia buat kehidupan kita. Dikatakan selanjutnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akar terus merambat karena ada air yang bisa diandalkan, yaitu firman Tuhan diandalkan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi kehidupan seperti ini, di bencana COVID itu yang membuat kita tidak tahu akan masa depan kita. Kapan anak-anak sekolah lagi? Kapan kita bisa bekerja lagi? Kapan kita bisa beraktivitas lagi? Kapan kita bisa bergereja lagi? Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Apabila ini terjadi berbulan-bulan, maka kiamatlah, kata orang. Tetapi tidak untuk kita, orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan.
Alkitab katakan ia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita tidak stuck, kita tidak berhenti kehidupan kita, pelayanan kita. Kita akan terus merambat seperti akar-akar yang merambat terus ke tepi batang air. Dan selanjutnya, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, dalam keadaan kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya. Semakin hari mungkin semakin bencana ini, bukan hanya kita takut akan virus tersebut, resesi ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan. Ya. Tetapi Alkitab katakan yang daunnya tetap hijau, hidup kita akan menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah krisis ini. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan bukan hanya hidup kita bisa melewati hidup ini, tetapi tetap kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Buah yang tidak hanya kita bisa nikmati, tapi buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kasih, sukacita, kesabaran kita, ada perhatian untuk orang lain, ada pertolongan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain melalui kita. Hidup kita tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran-saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah keadaan kita, saudara-saudara, ketika kita hidup menaruh harapan kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan ini bukan choice, ini bukan pilihan, mau memilih kutuk atau berkat. Tetapi kita percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita untuk memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah yang percaya. Ini anugerah Tuhan, ini bukan pilihan kita. Kita responi anugerah Tuhan dengan hidup percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita yang sanggup diandalkan, dimana kita menaruh harapan akan hidup kekal, kebahagiaan bersama-sama Tuhan. Ini terjadi bukan hanya sekedar anugerah, tetapi karena Roh Tuhan, ketika kita percaya, Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia menolong kehidupan kita supaya kita hidup benar-benar percaya Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup berharap kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam berbagai situasi kehidupan kita. Tuhan selalu sanggup diandalkan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita berharap kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pada kekayaan kita, bukan pada kepintaran kita, tetapi Tuhanlah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.